Halo, malam teman-teman semuanya dan selamat datang di dalam webinar spesial bareng sama komunitas Kampus Trader. Dan malam hari ini kita akan ngobrolin bagaimana caranya membangun sebuah sistem trading yang terukur dan disiplin untuk bisa dapetin profit yang konsisten tanpa perlu overthinking setiap hari. Coba, aku pengen menyamakan satu persepsi dulu nih. Ada di sini yang pada pengen goalsnya apa di dalam trading? Profit konsisten atau deposit konsisten? Pasti teman-teman semua yang hadir di dalam webinar malam hari ini mencari sebuah pencerahan ya sepertinya ya, dan goals kita harusnya sama sih. Semua semua trader, semua mungkin investor, semua apapun itu orang di dalam dunia ini pasti mencari sebuah keuntungan, dan keuntungan kita sebut yang namanya profit kan. So kita pengen dapetin profit yang konsisten tapi tidak perlu overthinking setiap hari. Kita nggak perlu lagi mikirin chart, kita nggak perlu lagi ketakutan ketika ngeliat market, kita nggak harus worry lagi dengan apapun yang kita lakukan di dalam market ini. Dan siapa yang perlu ikutan sih sebetulnya ke webinar malam hari ini, Mas? Apakah aku adalah orang yang cocok untuk ikutan webinar malam hari ini? Ya, teman-teman mungkin silahkan nilai diri teman-teman sendiri. Mungkin buat kalian yang sering kena margin call tapi nggak tahu salahnya di mana, ya teman-teman bisa ikutan webinar ini sampai selesai. Ada yang sering kena margin call? Coba. Siap. Banyak ya. Atau mungkin aku nggak pernah margin call Mas, tapi aku kena floating minus berhari-hari sampai ngeganggu kerjaan, tidur juga nggak tenang. Ada yang kayak gitu? Saya juga ya. Atau yang ngerasa trading nyita banyak waktu banget Mas. Aku kerja nih dari pagi sampai sore. Aku pengen sebetulnya trading ini goalsnya adalah sebagai passive income. Pengen tambahan income tambahan lah dari pekerjaan normalku sehari-hari. Aku kerja nih Mas dari pagi dari jam 7 sampai jam 5 sore. Habis itu aku pengen trading, pengen dapetin tambahan biar aku bisa beli ABCD di luar gaji aku sebagai passive income, sebagai investasi gitu ya. Tapi kok kayaknya selama ini trading tuh kayak nyita banget banyak waktu ya. Aku pulang kerja yang harusnya bisa istirahat, bisa leha-leha, bisa main sama anak, sama istri, mungkin main sama teman-teman ya, mungkin yang masih jomblo ya, yang belum nikah gitu ya, mungkin bisa aja seperti itu. Tapi kok kayaknya sekarang kepentok ya, karena kayak harus ngelihat chart, harus buka laptop, harus buka HP fokus gitu ya. Ini takut buru-buru ketinggalan buy-nya, takut buru-buru ketinggalan sell-nya gitu. Jadi ngerasa nyita banget waktunya gitu. Yang harusnya bisa tidur jam 9 sampai jam 10, ini jam 11, jam 12 baru tidur karena baru selesai tradingnya. Ada yang kayak gitu? Atau udah mungkin titip dana ke orang ya, katanya titip akun, ini gue titip akun nih sama mentor nih, katanya jago banget gitu, dia bisa merubah sekian dolar jadi sekian ribu dolar dalam waktu sekian gitu. Udahlah, lu titipin dana aja ke gue gitu, nanti gue tradingin, lo tinggal jadi beres aja, seminggu jadi 10 juta, seminggu jadi 20 juta. Kemakan akhirnya iklan tersebut ternyata uangnya dibawa kabur ya, kena tipu, kena scam gitu ya, banyak ya. Gonta-ganti strategi, gonta-ganti indikator, tiap hasilnya nggak konsisten. Hidupnya waktunya habis cuman buat mencari indikator sama strategi. Ya, lo udah trading berapa lama? Gue udah trading 3 tahun itu. Terus apa yang lo dapetin? Gue nggak dapat apa-apa. Gue masih loss terus. Gue profitnya juga nggak banyak gitu ya. Karena apa? Setiap minggu, setiap bulan ganti sistem baru. Mencari sesuatu yang sebetulnya tidak ada. Gue mencari kesempurnaan. Ya, nyari kesempurnaan yang nggak ada gitu ya. Capek. 3 tahun hidupnya gitu-gitu aja, nggak ada perubahan, ya ngabisin banyak waktu, akhirnya apa, keburu tua, ya kan. Gonta-ganti strategi, gonta-ganti indikator, belajar sama mentor A, belajar, wah ini keren banget, gila ini strateginya mantap banget, ini gokil banget nih, kampret kenapa dari dulu nggak ketemu yang kayak begini aja gitu ya. Terus belajar happy gitu ya, terus habis itu apa namanya, habis belajar terus praktekin nggak puas, ganti strategi lagi. Ada yang kayak gitu? Dan ini yang akan teman-teman dapetin, kita akan ngobrolin 3 rahasia. Rahasia yang pertama, gimana caranya mengidentifikasi arah tren sehingga kalian bisa tahu dengan spesifik kapan waktunya jadi buyer, kapan waktunya jadi seller. Buyer itu pembeli ya, seller itu adalah penjual, dan kapan sebaiknya kalian nggak trading. Rahasia kedua, cara memprediksi area pembalikan market bahkan sebelum itu terjadi untuk mendapatkan entry yang low risk, high reward, and probability. Ya, high probability. Dan secret yang ketiga adalah cheat code saya yang bisa saya lakukan. Maksud dari rahasia yang kedua itu apa, Mas? Ya, mungkin kalau kalian lihat di sini kok bisa ya, saya bisa nebak harga bakalan ke atas ini terus turun ke bawah. Saya nggak cenayang, teman-teman. Itu ada ilmunya. Kok bisa harganya di bawah, saya mau nge-sell di atas dan benar ternyata harga mantul di area saya terus turun ke bawah dan profit. Itu ada caranya, itu ada sistemnya yang kita bisa pelajari. Cocok, teman-teman? Gas. Saya harap teman-teman aktif ya di dalam webinar malam hari ini karena saya suka ya sama lingkungan yang aktif. Jadi teman-teman aktif, jempolnya ngetik 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 sambil nyatet gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke rahasia yang pertama.
Bagaimana caranya trader profesional itu mengidentifikasi tren agar teman-teman tahu kapan waktunya jadi seorang buyer, kapan waktunya menjadi seorang seller, dan kapan sebaiknya kalian libur. Ya, sekarang gini, kalau misalnya kita mau masuk ke dalam market kan pertanyaannya gampang ya. Pertanyaannya itu di dalam otak kita itu kan pasti cuman apakah saya bisa masuk ke dalam market? Kan pasti pertanyaan yang kita ajukan pertama kali itu kan cuman itu. Saya bisa nggak nih masuk ke market? Atau nanya ke mentor, Mas, saya bisa masuk nggak di gold? Mas, saya bisa masuk nggak di crypto? Mas, saya bisa masuk nggak di Euro USD? Mas, bisa ini, Mas, bisa itu nggak? Cuman itu kan. Jawabannya cuman dua. Tidak atau iya. Ya kan? Tidak atau iya. Nah sekarang kalau jawabannya nggak bisa, lu nggak bisa masuk ke market. Ya udah, ganti market, ganti pair. Kalau kalian trading forex kali ini punya 28 pair forex. Ya, 28 pair forex. Kalau kalian di gold, ya kalian bisa cari di komoditi lain, ya. Oil misalnya, gitu dan lain-lain ya. Perak ya, misal silver misalnya. Kalau kalian di stok atau di saham, ya market-market blue chip kan banyak. Ya, BBCA misalnya, BBRI, Mandiri gitu ya. Banyak kan? Kalian bisa manfaatin di sana. Jadi jangan memaksakan. Kalau misalnya nggak bisa entry di gold ya jangan entry. Ngapain entry? Dipaksain banget kan? Nah sekarang kalau jawabannya iya. Nah iyanya ini iya buy apa iya sell kan cuman itu. Dan ini harus bener-bener ini ya, harus bener-bener pasti, harus bener-bener yakin jawabnya. Kayaknya buy deh, kayaknya sell itu bukan jawaban teman-teman. Itu tuh keraguan. Itu tuh keraguan. Jadi kalian harus sangat yakin menjawab, gue cuman buy, gue cuman sell. Cuman boleh buy, cuman boleh sell, nggak boleh yang lain. Nah itu pasti. Nah sekarang kalau jawabannya buy, lah kalau buy entry-nya di mana? Cut loss-nya di mana? Take profit-nya di mana? Ini harus bisa kita jawab. Terus kalau sell misalnya, ya sama, entry-nya di mana, cut loss-nya di mana, take profit-nya di mana. Tapi kan kebanyakan dari kita lupa, teman-teman. Kita cuman memikirkan di mana saya harus masuk, tapi saya tidak memikirkan saya kapan harus keluar. Banyak orang udah jago masuknya. Oh ini nih nanti nih tunggu konfirmasi candle ini dulu nih baru gue entry di sini nih gue baru buy baru sell di sini. Tapi pas lagi floating minus, aduh tahan dulu apa ya nanti kalau misalnya gue tahan makin dalam terus margin call gimana? Kalau misalnya gue close sekarang nanti kalau misalnya berbalik alah gimana? Gitu kan? Confused. Entry bingung, exit bingung. Itu kayak masuk ke dalam rumah, punya pintu masuk, nggak punya pintu keluar, nggak tahu pintu keluar. Cuman itu. Dan untuk bisa menjawab semua ini ya kita cuma perlu melakukannya secara mekanikal, hitam dan putih. Ya gimana caranya cuman harus buy, gimana caranya cuman harus sell. Sehingga kita menghasilkan sebuah setup yang high probability, high low risk dan high reward. Ini goals kan udah ada penurunan. Kita misalnya potong dari sini lah. Kita potong dari sini. Ini udah all time high belum? Banyak orang atau banyak mentor yang ngajarin ini udah all time high nih, ya. Ini udah all time high. Waktunya apa? Disuruh apa? Disuruh apa kalau udah all time high? Disuruh nge-sell. Alasannya apa? Dikasih tahu nggak? Karena udah ketinggian. Jawaban bukan kira-kira. Udah ketinggian itu jawaban bukan? Coba, menurut kalian. Karena sudah ATH. Sekarang pertanyaannya, kata siapa ini ATH-nya? Kata siapa ini ATH-nya? Kira-kira kan? Persepsi kan? Kenapa percaya sama persepsi? By data kok, gold itu sedang uptrend. Sudah uptrend. Oke, sekarang gini, karena udah lebih dari batas RSI. Oke, sekarang kita ikutin. Kita ikutin sekarang kata mentor di luaran sana sama kata RSI. Udah ketinggian nih, udah overbought nih. Waktunya kita apa? Sell. Sell di sini. Terus harganya kemana? Naik lagi ke atas? MC nggak? MC. Iya nggak? MC kan? Banyak gak MC? Banyak. Ini all time high yang sekarang. All time high yang kemarin-kemarin juga kayak gini. Ini udah all time high nih. Kita udah all time high nih. Kita coba cek yang mana all time high yang kemarin. Ini ya. Banyak orang kan yang MC di sini kan. Oh ini udah ketinggian nih kata mentor A gitu kan. Oh ini udah ketinggian. Ini kita waktunya nge-sell di sini kata siapa kan udah ketinggian. Pokoknya udah all time high. Lu percaya sama gua. Gua udah puluhan tahun di dalam market pokoknya. Ya. Gua udah puluhan tahun di dalam market. Udah lu sell aja ikutin kata gua. Ternyata harganya apa? Naik. Terus nanti alibinya, ya saya kan nggak bisa kontrol market, mungkin marketnya lagi mau ke atas ya kan banyak alasan akhirnya kan. Kita gini, uptrend kita fokus cari setup buy, cuman itu. Kalau sekarang kita ngelihat gold ya sebelumnya trendnya sedang naik, fokusnya ya buy jangan sell. Kalau udah all time high, ya masih uptrend, jangan sell. Alasannya tapi mas ini kan udah all time high, kata siapa? Emang situ yang menggerakkan market? Enggak.
Siapa yang bisa ngegerakin market? Gak ada. Trader Indonesia, ada yang ngaku-ngaku bisa gerakin market, bohong. Duit mereka seberapa banyak? Bank-bank sentral, hedge fund, institusi. Nah, itu yang menggerakkan market, ya. Trader-trader kita duitnya paling cuma berapa sih? Miliaran mungkin, atau mungkin ada yang triliunan bisa ngegerakin market? Enggak, biasa aja, ya. Cuman kan mereka kadang ngaku-ngakunya kayak gitu kan. Ya, tuh terlalu banyak menghayal. Ya kalau downtrend juga ya fokusnya cari sell. Kayak kita nggak ada yang tahu. Emang ini udah beneran nih, ini paling tinggi nih. Kan bisa jadi bank pengen lebih tinggi lagi. Kan bisa bank pengen lebih tinggi lagi. Ya. Kita nggak bisa pakai persepsi yang kita punya. Kalau kayaknya. Nah, sekarang kalau kata Paul Tudor Jones kita suruh follow trend, ya kita perlu tahu dong gimana caranya uptrend, gimana caranya downtrend. Nah, kita kenalan sama yang namanya satu lagi Jeff Manson. Jadi ini kalau saya direct langsung belajar sama dia. Jadi Jeff Manson ini dia dulu mentor di Online Trading Academy, teman-teman. Jadi silakan googling aja ya. Online Trading Academy itu adalah sebuah akademi pembelajaran trading lah intinya di luar negeri gitu. Saya ikutan kelasnya ke sana. Biayanya lumayan cukup mahal, teman-teman. Dia ini professional trader sejak 1997 dan dia ini spesialis membaca market structure, supply and demand untuk presisi entry gitu. Dan Jeff Manson ini bilang, trading ini adalah sebuah proses membaca peta ya. Membaca eh market kita tuh membaca market seperti membaca peta. Kita ini harus tahu sekarang di mana posisi kita di dalam market, posisi kita sekarang tuh gimana, arah yang mau dituju itu trennya itu kemana, kemudian jalur terbaik untuk sampai ke tujuan tersebut kemana. Tapi kebanyakan trader tuh sekarang terlalu bergantung sama indikator kayak apa? Kayak tadi kan, kata RSI mas, kata ini mas, kata itu mas, kata ABCD mas, iya nggak? Sulit ngebedain tren yang sehat mana yang cuman retracement, akhirnya sering nyasar, akhirnya sering loss, akhirnya kena margin call gitu. Nah, sekarang untuk membaca mendeteksi tren, kita menggunakan yang namanya market structure. Kalau misalnya kalian lihat market, ya, yang perlu kalian tahu adalah ini kita matiin dulu ya, teman-teman. Yang perlu kalian tahu, market itu tidak selalu bergerak linear. Market itu selalu bergerak dua arah. Ada yang primer, ada yang korektifnya. Atau ada yang pernah ngelihat market bergerak linear? Ada yang pernah ngelihat market bergerak linear? Lebih banyak yang kanan apa yang kiri? Yang kanan. Nggak ada market yang bergerak linear. Nggak ada market yang bergerak linear naik terus ke atas. Nggak ada market yang bergerak linear turun terus ke bawah. Nggak ada. Market itu selalu punya dua gerakan. Ya, iya kan? Yang kiri nggak pernah. Yang kanan selalu ada. Nah, yang gerakan ke atas, ini kita sebutnya ada yang bilang namanya primer move ya. Kalau saya biasa nyebutnya adalah impulsive move. Impulsive move. Ya. Kemudian yang turun ke bawah, ya, yang turun ke bawah, ini kita sebutnya corrective move. Kita sebutnya adalah corrective move. Dan ini di semua market selalu terjadi. Contoh gold. Harga naik, turun, terus naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Gitu kan? Ini adalah yang namanya market structure. Ini adalah yang namanya market structure. Ya, harga mantul dari satu titik ke titik yang lain. Di semua market seperti itu. Di semua market. Kalian mau ngomongin gold kayak, kalian mau ngomongin apa? Saham. Nih, tak buka ya. Tak buka BBCA misalnya. Kita masuk ke time frames weekly. Apakah dia bergerak linear? Enggak. Mantul kan? Naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Selalu seperti itu. Nah, terus ada apa kok bisa kayak begitu gitu kan? Nah, nanti malam ini kita pelajarin gitu. Nah, tadi kita sudah membahas ya. Tadi kita sudah membahas bagaimana market itu bekerja. Selalu ada dua gerakan. Ada gerakan impulsif, ada gerakan korektif ya. Kalau trennya lagi naik ke atas seperti ini, berarti yang arahnya ke atas adalah impulsif move-nya. Yang korektif move-nya yang gerakan ke bawah. Kalau misalnya kebalik gitu, contoh misalnya kayak gini, yang korektif move-nya yang ke atas apa yang ke bawah? Kalau seperti ini. Korektif move-nya yang ke atas apa yang ke bawah? Ayo. Yang ke atas, betul. Yang ke atas. Karena arah primernya sedang menurun ke bawah. Sedangkan di sini ada yang menunjukkan ke atas. Nah, ini disebutnya corrective move-nya. Gitu. Saya nggak akan analisa. Saya akan ngasih tahu konsepnya. Saya nggak akan ngasih tahu kalian ini langsung entry di sini. Enggak. Jadi kalau yang nggak harapin gitu udah keluar aja. Ya, saya nggak bakal kayak gitu daripada kecewa kan ngikutin webinar malam hari ini.
santai aja ya. Kalau kalian suka dengan pembahasan di video kali ini, saya akan bagikan sama kalian versi lengkapnya. Jadi kalian tahu nih step by stepnya. Dari pertama, kalian mau baca arah market mau kemana, sehingga kalian tahu kapan harus buy, kapan harus sell. Jadi nggak bingung lagi. Dan kalian juga akan tahu di mana harga terbaik untuk entry di dalam market. Dan yang paling penting adalah apakah harga yang kalian pilih ini sudah valid atau belum untuk entry. Dan ini sudah saya siapkan di dalam webinar gratis spesial bareng sama komunitas Kampus Trader. Dan ini akan terjadi di dalam waktu terdekat. Dan yang paling penting, webinar spesial gratis ini akan kita adakan secara live. Jadi kalian bisa langsung tanya jawab dan nonton materinya secara real time. Jadi buat kalian yang mau ikutan webinar spesial gratisnya sama Kampus Trader, saya udah siapin link khusus di kolom deskripsi di bawah. Kalian tinggal klik linknya aja, kalian masukin nama, email, dan nomor telepon kalian. Nanti kalian otomatis terdaftar ke dalam webinar terdekat bareng sama Kampus Trader. Ingat, ini gratis dan saya tunggu di dalam webinar terdekat spesialnya nanti. Oke, nah sekarang, nah ini kita sebut yang namanya market structure, ya. Itu yang kita sebut yang namanya market structure. Market itu selalu punya, selalu bergerak dari satu titik ke titik yang lain dan gak random. Dia tuh selalu punya pola. Dia akan selalu mantul dari atas ke bawah, bawah ke atas ke bawah, bawah ke atas. Nah sekarang kita akan kenalan sama yang namanya apa? Vocabulary itu apa sih? Kosakata ya, kosakata. Sekarang kita sepakati dulu ya. Yang atas ini kita akan sebutnya yang namanya high. Bukan high tapi high ya, high. Nah, yang bawah ini kita sebutnya adalah low. Atau mungkin ada yang bilang juga atas itu puncak, bawah itu lembah. Nah, bebas deh. Gitu. Yang bawah ini lembah. Jadi harga ini selalu mantul dari membentuk lembah, membentuk puncak, membentuk lembah, membentuk puncak. Cuman kayak gitu aja. Hidupnya cuman kayak gitu-gitu aja. High and low, high and low, high and low. Ini low, high, low, high, low. Ya, cuma seperti itu. Ini contohnya di gold ya. High, low, high, low, high, low. Nah, kita bisa membaca market menggunakan yang namanya market structure. Ya, kita bisa membaca market menggunakan tren di dalam market menggunakan yang namanya market structure. Jadi, kalau misalnya kita lihat, step pertama adalah kita perlu menentukan pantulan di market, pantulan atas dan pantulan bawahnya. Nah, sekarang saya kasih langsung ke hacks-nya aja biar lebih cepat. Kata kuncinya adalah, kata kuncinya, kalau uptrend dia harus membentuk higher high. Kalau downtrend dia harus membentuk lower low. Oke, ini kata kunci yang pertama ya. Kita di sini dulu, taruh di sini. Nah, maksudnya apa, Mas? Ya, contohnya gimana? Misal nih, ini ada market seperti ini, Mas, gerakannya. Satu mantul dari sini terus turun ke bawah, Mas, terus naik lagi ke atas ini. Nah, yang atas ini disebutnya apa? Yang di atas sebutnya apa? High, betul. Yang ini kan high. Ya, ini adalah high-nya. Lalu dia membentuk di sebelah kanannya high baru. Lebih tinggi apa lebih rendah? Lebih tinggi apa lebih rendah? Lebih lebih tinggi. Makanya kita sebutnya adalah puncak yang lebih tinggi dari puncak sebelumnya atau higher high. Nah, ini disebutnya higher high seperti ini. Nah, kalau higher high berarti kepunyaannya siapa? Higher high kepunyaannya uptrend, ya. Higher high ini kepunyaannya uptrend. Ya, atau bullish betul, ya. Nah, sekarang kalau misalnya dia marketnya seperti ini, yang bawah ini apa disebutnya? Disebutnya apa? Low atau L, ya. Low atau lembah. Nah, yang di sini disebutnya dia membentuk lembah yang lebih rendah dari lembah sebelumnya. Yang disebutnya adalah lower low. Berarti dia membentuk lembah yang lebih rendah dari lembah sebelumnya. Yang membentuk low yang lebih low dari low sebelumnya. Nah, begitu. Artinya kalau dia membentuk lower low kepunyaannya si downtrend. Oke. Nah, gampangnya ya ini saya kasih hacks lagi. Kalau market membentuk P berarti uptrend. Ya, maksudnya apa Mas? Nanti kita masuk ke dalam teori, kita masuk ke teori dulu. Kalau market membentuk A berarti downtrend. Banyak orang ini lu harus lengkap dong polanya, ya kan? Ada orang yang polanya kayak gini, ya. Ada orang yang polanya nih. Saya kasih pola lengkapnya ya. Saya ada catatannya. Kebanyakan orang tuh disuruh mencari seperti ini. Lo harus cari dulu dong polanya. Dia bikin nggak high, higher low, higher high, higher low, higher high. Ini berarti patternnya buat beli. Kemudian yang sell dia harus bikin lower high sama lower low.
Ini kalau ini yang continue pattern untuk beli atau untuk jual. Tapi kalau yang lagi reversal atau apa perubahan tren ya, change of character, CHOCH gitu ya. Yang awalnya higher high jadi lower low, ribet buat saya, nggak penting ya. Kita make it simple. Karena kalau kita ngomongin yang ribet-ribet ini nanti jadinya nggak kepake, percuma, cuman tahu doang tapi nggak dipakai. Nah, setelah kita bisa membaca pantulan atas sama pantulan bawah, kita perlu mengkonfirmasi mana pivot yang valid atau yang tidak valid. Ini valid di time frame berapa, di time frame berapapun bisa, nggak masalah. Ya. Nah, sekarang kita perlu mencari yang namanya pivot. Kita kenalan sama yang namanya pivot. Pivot ini artinya pantulan. Ya, pivot ini artinya pantulan. Ya, kalau yang atas ya disebutnya pivot high, yang bawah pivot low. Ini ada syaratnya. Syaratnya ini perlu ada dua close candle. Kalau kalian masih nggak ngerti mas maksudnya apa dua close candle, berarti kalian memang sangat basic banget. Sekarang nanti masuk ke dalam portal, masuk ke menu learning, di situ ada yang namanya forex dari nol. Silahkan ditonton, di sana lengkap ya nih forex dari nol. Saya udah ngasih tahu per candle-candlean di sana ada ya. Jadi syaratnya adalah dua close candle. Oke. Kalau kita tahu kan di dalam market ini ada yang tebal, ada yang tipis. Syaratnya dua close candle. Oke. Jadi kalian harus tahu ini yang warna merah close-nya di mana, yang warna hijau close-nya di mana, ya. Itu adalah close candle. Nah, syarat pivot itu harus ada dua close candle warna dua syarat close candle. Kalau pivot high, ya, ini perhatikan dulu. Pivot high ini punya syarat itu harus ada dua close candle warna apa? Warna merah setelah candle pivot pantulan atau pantulan. Kalau pivot low harus ada dua close candle warna hijau setelah candle pantulan. Syaratnya harus ada dua. Ada dua close candle warna merah ya setelah candle pantulan. Berarti harus ya syaratnya harus di luar nih, harus di luar zona ini. Candlenya harus nge-close di luar zona ini. Ada? Ada. Satu candle ini valid, yang satu ini sama yang ini tidak valid. Kenapa? Karena dia tidak di bawah candle yang merah pertama. Kemudian kita cari ada dua close candle gak warna hijau. Satu, dua, valid, valid. Oke. Berarti kita sudah dapat dua poin pivotnya. Ya, kita sudah punya dua titik pivotnya. Pivot low-nya adalah yang ini, ya. Pivot low-nya adalah yang ini. Pivot high-nya ada di sini. Oke. Kita sudah dapat nih. Nah, sekarang kita tinggal tarik ke sini ya, karena tinggal mengikuti garis terbaru aja. Kita tinggal tarik dari sini ke sini terus ke sini. Oke, sip. Nah, sekarang kita lihat lagi pantulan yang atas ini. Nah, ini adalah contoh yang tidak valid sebetulnya. Sorry, ini valid karena ada dua close candle. Satu close candle sama dua close candle. Ini valid. Ya, yang ini valid nggak? Satu close candle, dua close candle. Ini valid. Jadi kalau kita tarik garisnya dari sini ke atas sini. Kenapa di ini valid? Karena harus ada dua close candle warna merah. Satu close candle, di bawah candle yang ini yang mana? Yang ini. Jadi ini valid. Oke. Kemudian dari atas ini kemana? Ke bawah sini. Emang yang bawah ini valid mas? Gampang, kasat mata. Ini pantulan terjauh, kita tinggal lihat. Candle berikutnya di atas ini enggak? Oke, ini di atas ini valid. Merah, abaikan. Selanjutnya hijau. Berarti ada dua close candle warna hijau setelah candle pivot. Ini valid. Oke. Nah sekarang yang di sini misalnya. Ini ada nggak nih? Ya dua close candle warna merah. Ada. Satu sama dua. Ini valid. Gitu. Jadi caranya hanya seperti itu. Ya. Caranya hanya seperti itu. Nah kita nggak perlu ke belakang. Kalian tuh sebetulnya nggak perlu sampai sini-sini. Ya. Kalian nggak perlu sampai sini-sini. Cukup ketemu 3 poin aja. 3 lokasi aja. Sudah cukup. Ingat, kalau dia bikin huruf A waktunya apa? Waktunya nge-sell. Tapi dengan syarat apa? Dengan syarat dia sudah menembus lower sebelumnya. Lowernya kan yang ini. Dia sudah menembus low sebelumnya. Berarti sedang downtrend. Nah, tugasnya kita berarti menjadi seorang seller kalau downtrend. Kita belum ngomongin belinya atau jualnya di mana. Kita baru ngomongin tentang trennya dulu ya. Jadi pelan-pelan aja, santai aja. Oke, sekarang di sini. Jadi step pertama adalah cek harga sekarang di mana, cari pantulan ya. Harus break low? Iya. Harus break low atau break high. Jadi harus seperti ini, A-nya pincang sebelah atau U-nya pincang sebelah atau V-nya pincang sebelah. Cuman itu ya. Karena harus ngebreak ya. Ini ngebreak low sebelumnya
Berarti di sini kita pakai titik-titik aja. Yang sini juga sama. Ini juga harus nge-break high sebelumnya. Nah, gitu ya. Nah, ini kita bisa menentukan uptrend, downtrend atau sebaiknya libur ya. Makanya kalau kalian ngeliat di dalam portal, saya biasa di history ya, kita lihat aja kan. Kenapa saya buy di sini? Karena dia membentuk higher high. Ini high baru. Ini adalah high sebelumnya. Ini adalah low sebelumnya. Saya cuma butuh fee kayak gini aja untuk memastikan saya bisa beli. Yang lain, ini dia membentuk huruf A. Kenapa? Dia di sini low sebelumnya, high dan lower low. Saya berarti sell. Cuman gitu-gitu aja ya. Break harus pakai body, harus pakai body ya. Close candle gitu. Oke? Nah, itu caranya seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Sampai sini ada yang mau ditanyain? Mudah dipahami. Lanjut dulu. Oke. Oke. Ya. Jadi, di sini kita bisa lihat ya. Kalau dia membentuk seperti ini adalah higher high. Ini adalah high sebelumnya. Berarti uptrend karena dia membentuk higher high. Ya. Di sini kalau downtrend, polanya dia membentuk lower low. Ya, kalau membentuk lower low simple. Ketika dia membentuk huruf A ke bawah, ya, yang lebih panjang salah satu kakinya berarti dia ngebreak low sebelumnya berarti lower low gitu. Jadi tentukan pantulan terjauh atas dan bawah. Poin pentingnya itu. Tentukan pantulan teratas dan terbawah. Lihat harga terakhirnya di mana. Kalau dia membentuk lower low berarti downtrend, kalau dia membentuk higher high berarti uptrend. Cuman itu aja. Dan hanya fokus ke harga sekarang, nggak usah ngelihat-ngelihat ke belakang ke belakang. Sekarang kita ke pair lain, ke Euro USD. Ya, sekarang di Euro USD, ya kita lihat sekarang secara pantulan deh, secara pantulan. Harganya di sini nih. Ini ada pantulan paling atas, yang paling jauh yang warna merah. Kita harus ada dua close candle warna merah. Valid? Valid. Satu, dua. Oke, ini berarti bisa. Kemudian yang bawah sini harus ada dua close candle warna hijau. Satu, dua. Berarti ini valid. Ini ke sini, ya. Tarik dari atas ini ke bawah sini. Sekarang masih di sini. Harganya masih terjauh di sini. Dia sudah membentuk lower low apa belum? Dia sudah membentuk lower low apa belum? Pertanyaannya. Belum, ya. Boleh nggak entry di sini? Boleh nggak entry di sini? Karena belum pincang, betul. Ya, kita harus mencari yang pincang, nggak boleh yang equal seperti ini. Ya, ini tandanya berarti marketnya sedang sideways. Ya, jadi goalsnya kita hanya mencari sesuatu yang pincang aja. Jadi kalau marketnya kayak tadi nggak jelas kan, dia belum bikin lower low, dia belum bikin higher high, artinya marketnya nggak jelas. Kalau nggak jelas berarti libur. Ya, kalau marketnya tidak jelas berarti libur. Ya, Mas izin sambil buka chat boleh? Silakan, silakan. Nah, kalau kalian ngelihat patternnya, semua punya kesamaan, ya. Semua punya kesamaan, ya. Kalau dia membentuk higher high, terus dia membentuk higher high, pasti selalu buy. Kalau dia membentuk lower low, sama lower low, pasti sell atau downtrend. Pasti seperti itu. Oke, rahasia yang kedua sekarang kita gimana caranya memprediksi area pembalikan market. Bahkan sebelum itu terjadi untuk bisa dapetin entry yang low risk, high reward, dan high probability. Kenapa saya ngomongin ini di awal, teman-teman? Kenapa saya ngomongin yang low risk, high reward, dan high probability? Karena gini, kebanyakan orang diajarin kalau entry profitnya segini, terus kalau SL segini. Bener nggak? Udah lu kalau profit nggak usah tamak-tamak 10 USD aja. Kalau minus tahan sampai 100 pip jadi 100 USD. Ada nggak yang ngajarin gini? Ada. Ada kan? Ada. Rugi nggak? Ya rugi, tapi anehnya banyak yang ngikutin. Kenapa? Siapa yang aneh? Mentornya aneh, pengikutnya aneh, semuanya aneh. Kok bisa ngasih ngasih izin ke semesta cuman $10 aja kalau profit nggak usah tamak-tamak. Tapi kalau lagi floating minus tahan dulu maksimal 100 pips. Semoga harga balik. Semoga sampai tahajud nggak balik-balik. Akhirnya apa? Margin call. Betul, seharusnya kebalik. Harusnya yang minusnya yang sedikit, yang profitnya yang banyak.
Harusnya gitu. Faktanya ada nggak? Ada. Ya. Kalau lagi profit dikit asal biru close. Kalau lagi profit dikit asal biru close. Kalau lagi merah-merah, aduh tahan dulu aja sampai gemeteran, kerja nggak tenang, ibadah nggak enak, makan nggak nafsu kan, ngeliatin MetaTrader terus gitu kan. Ujung-ujungnya apa? Ditungguin, tidur nggak nyenyak. Ujung-ujungnya bangun-bangun pagi-pagi akunnya hilang. Apa? Margin call kan gitu-gitu aja kan. Sekarang kita masuk ke dalam rahasia yang kedua untuk memprediksi area pembalikan market bahkan sebelum itu terjadi. Jadi kita bisa dapetin entry yang low risk, high reward, dan high probability. Kita sudah tahu teman-teman. Kita sudah tahu trennya udah confirm. Apa? Uptrend, downtrend, atau libur? Sedang uptrend. Betul. Berarti kita fokus untuk mencari buy. Entry-nya di mana? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, teman-teman, untuk menjawab pertanyaan ini, kita kan tadi udah kenalan di awal sama guru saya, Jeff Manson, sama eh, Paul Tudor Jones. Dan untuk menjawab rahasia kedua ini, kita akan kenalan sama yang namanya Sam Saiden. Jadi, Sam Saiden itu tuh dia pertama kali menjalani karirnya dia di Chicago Mercantile Exchange. Kalau kemarin kalian tahu di bulan bulan ini apa bulan lalu gitu ya kalau nggak salah ya, dia tuh ini ada trouble. Hampir semua investment aset itu kena ya. Jadi Chicago Mercantile ini adalah exchange terbesar di muka bumi, di planet bumi ini. Silakan di googling aja gitu ya. Nah, si Sam Sedin ini dulu kerja di sana ada sebagai fasilitator institusi order flow ya. Jadi dia yang memproses order-order dari institusi, dari bank-bank sentral, dari hedge fund gitu ya. Dia yang mengatur order-ordernya. Dia sudah 20 tahun lah dia di dalam apa namanya bisa dia udah 20 tahun di dalam CME Group dan dia punya banyak banget experience. Jadi dia punya kemampuan ya. Kalau orang udah apa ya? Kalau orang udah lama di dalam salah satu industri, dia tuh kayak punya muscle memory. Dia tuh kayak punya ability, dia punya kemampuan, dia punya punya apa ya? Kekuatan untuk bisa tahu. Betul? Ya, buat teman-teman mungkin yang sudah terbiasa bawa mobil, dulu harus gas remnya dikira-kira, sekarang udah nggak perlu lagi. Sekarang mau merem juga ngerti cara ngegas remnya kayak gimana. Ya, kenapa? Karena inline, instingnya kuat, betul. Tapi kan insting bukan berarti kira-kira. Karena apa? Experience. Dia selalu melihat kalau seperti ini nanti akan seperti itu. Kalau seperti itu akan seperti ini. Makanya kenapa kita nggak? Kalau kalian masih awal, masih pemula, nggak usah ngomongin insting lah. Nggak usah ngomongin insting. Ngomongin how to make it possible dulu aja. Baru ngomongin insting. Tapi kalau misalnya udah pebisnis-pebisnis yang profesional, pebisnis-pebisnis yang ulung, mereka selalu pakai insting. Kenapa? Jam terbangnya tinggi. Ini kita nggak punya jam terbang, tapi pakai feeling. Sampean siapa? Sudah jadi kebiasaan. Dan Sam Saiden ini punya kemampuan untuk memprediksi di mana harga akan mantul dan menuju kemana sebelum itu terjadi dengan akurasi yang sangat tinggi. Sama aja kayak judi kan bang, kalau pakai feeling, enggak lah. Emang ini pakai feeling, bisa dibaca nggak kira-kira? Sekarang pertanyaan judi kenapa haram? Karena spekulan. Siapa yang bisa baca? Nggak ada. Sekarang kalau misalnya semua financial asset ada yang bisa jawab secara pasti? Nggak ada. Tapi punya confluence untuk bisa dibaca. Dan kalau misalnya kita lihat, saya nih punya jurnal teman-teman, saya akan kasih lihat sama kalian semua. Kita nggak usah jauh-jauh ke belakang lah. Semua transaksi yang saya lakukan selama bertahun-tahun trading selalu saya catat. Kita nggak usah jauh-jauh, kita masuk ke bulan ini aja, bulan Desember teman-teman. Saya akan kasih lihat sama kalian. Saya akan kasih lihat sama kalian berapa saya dapat ya. Ini dari tanggal 1 bulan 12 ya. Tanggal 1 bulan 12 sampai saat ini sampai 1 banding 3 saya sudah dapetin 89,17 R. Ini gambaran gampangnya teman-teman. Kalau misalnya kalian ngambil TP1, TP2, TP3 terus habis itu kalian pakai resikonya 1%, berarti akun kalian sudah grow 89%. Apakah saya nipu? Enggak, by data saya bisa konfirmasi pakai before after. Dan kalau kalian mau ngeliatin ini beneran di share ke kita apa enggak, silakan cek ke portal. Silakan tanya sama orang-orang yang udah lama di portal, Mas Arya bener nggak pernah share ini? Silahkan ya, untuk menjawab keraguan-keraguan kalian. Ini contoh yang paling dekat. NZD CHF. Saya ada entry. Harga di bawah sini ya. Ini saya entry sell kenapa? Karena sedang membentuk lower low. Kemudian afternya gimana? Harga masuk, TP3 habis itu selesai. Yang lain, nih, Auda NZD. Harga sedang membentuk uptrend.
karena dia membentuk higher high. Kemudian saya entry di sini nih. Ya, nanti saya jelasin kenapa saya entry di sana. Kemudian saya melihat nunggu harganya masuk dan hit sampai ke TP5. Yang lain nih, yang loss-lossnya ada nggak? Ada, santai aja. Nggak terus-terusan biru enggak kok. Saya entry sell di sini. Harga di sini. Saya sell limit kan. Saya sell limit, harga masuk sampai sampai TP1 habis itu SL ke atas. Habis itu yang lain. Before-nya ini ya. Ini sentuhan pertama, kemudian saya manfaatin sentuhan kedua. Sentuhan kedua masuk lagi ke sini berkali-kali dan hit sampai ke TP5. Kira-kira ini ada ilmunya atau kira-kira judi? Ada ilmunya atau judi? Dan silahkan dikonfirmasi sendiri, ini datanya semua ada di portal. Si Sam Sweden itu nggak kayak kita. Sekarang trading kita di MetaTrader, di online gitu ya. Dulu dia di floor, dia offline, dia duduk di situ, dia punya meja, ada tumpukan order dari institusi. Itu ada kertas. Nah, dia ini menyadari sesuatu kok, kayaknya setiap ada tumpukan order buy dibalas dengan tumpukan order sell, ada tumpukan order buy dibalas lagi sama tumpukan order sell, cuman itu doang ya. Kenapa bisa kayak begitu? Dan disinilah Sam Siden mulai menyadari satu hal, kalau institusi itu tidak pernah membeli ketika harga mahal, mereka membeli area demand atau harganya lagi diskon, artinya dia hanya beli di harga murah dan dia tidak akan menjual di harga murah. Dia akan selalu jual di harga yang mahal. Dan kesalahan pemula tadi saya udah baca di awal tuh. Ada yang saya inget banget tadi, ada yang ngechat di kolom chat. Nanti nanti kita bahas. Dua kesalahan pemula, buy setelah harga rally, sell setelah harga drop. Dua kesalahan pemula. Siapa yang diajarin by the breakout? Ada yang diajarin by the breakout? Siapa yang pernah belajar deh by the breakout? Oke, berarti ini udah valid belum saya buy? Karena dia udah nge-break high sebelumnya. Valid nggak? Valid? Valid. Kenapa? Sudah buy, sudah breakout high sebelumnya. Saya disuruh buy di sini. Ya. Habis itu ternyata harga turun, minus MC misalnya. Tapi buat saya yang mempelajari supply and demand, saya nge-sell. Kenapa? Karena di sini ada area supply and demand, ada area supply, rally base drop namanya. Harga masuk ke sini dan hit taking profit sampai ke bawah. Kenapa harga bisa mantul? Karena ada tumpukan order sell di sebelah kiri. Kalau misalnya sekarang kalian ngomongin support and resistance nih, buat kalian kadang biasanya penggemar support and resistance ini agak lumayan ini ya, agak lumayan keras ya. Sekarang yang bawah ini kita sebutnya kan apa? Apa tadi namanya? Support apa resist yang bawah? Saya lupa terus namanya. Ya, support. Yang atas resist. Siapa yang menggerakkan bawah ini? Kok dia bisa mantul-mantul di sini? Supply and demand, rally based rally. Siapa yang menggerakkan ini? Kita lihat ke sebelah kiri. Ya, ada nggak kira-kira di Euro USD? Ketemu nggak? Ketemu. Nih, drop base drop namanya. Ada alasan. Pantulan-pantulan di market itu selalu ada alasan. Cara kita untuk hidup di dunia ini, menghasilkan uang di dunia ini adalah jual di harga mahal dan beli di harga murah. Cuman itu. Ya, kalau kalian pengen menjadi seorang penjual, ya kalian beli barangnya ke supplier, terus kalian jualnya ke harga mahal. Dapat untung nggak? Dapat di sana. Kalau kalian pengen menjadi pembeli, ya carilah harga yang sangat murah sehingga kita bisa beli di harga murah dan dapetin untung atau jadinya cuan di sana. Ya, cara kita profit di forex, di kripto, di saham juga sama. Makanya kemarin Pak Purbaya bilang IHSG lagi turun, dia waktunya apa? Disuruh apa kita? Disuruh beli kan? Bener nggak dia? Bener, setuju banget saya. Kenapa? Karena harganya lagi murah. Kebanyakan orang harganya lagi murah dijual. Harga lagi murah, oh ini kayaknya lesu nih market nih, jangan beli dulu sekarang, nanti aja nunggu naik. Ya kalau naik mikirnya, oh berarti naik nih, bensinnya kuat banget nih, gue baru naik loh, baru baru masuk loh. Kebalik, harusnya beli pas harganya lagi murah. Ketika dia naik ke atas kita udah dapetin profit, punya momentum lebih tinggi dibandingkan yang lain-lain. Jadi harga normal ini adalah banyak transaksi terjadi, ya. Kalau di chart kalian terserah mau pakai MetaTrader kayak mau pakai TradingView, mau pakai apapun itu, kalau di chart dia adalah tumpukan candle kecil dominan ekor, ya. Kalau kalian tahu, ini adalah harga supply and demand. Kenapa fakta harga mantul di sini? Harga mantul di sini karena di sebelah kirinya ada rally base rally. Nih, ini rally base rally. Ya, rally base itu adalah area demand. Ya, jadi ini formasi rally base rally. Ada base kecil, jadi ada dua komponen. Ya, ada dua komponen.
zone supply and demand. Yang satu adalah lag, yang kedua adalah base. Lag ini adalah candle penuh dominan body ya. Kalau base itu adalah candle kecil yang dominan ekor. Ini kasat mata, gampang ya. Kasat mata, gampang. Kalau leg ini ada namanya, leg warna hijau, ini kita sebutnya rally ya. Kalau leg warna merah, ini kita sebutnya drop ya. Base bebas, minimal satu. Cuman itu. Sekarang contoh gampang ya. Saya kasih contoh gampang. Ini nih, tak hapus dulu yang ini. Kenapa harga bisa mantul di sini? Ini adalah kumpulan area demand, leg, leg, base, 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 leg. Ini adalah area kita. Nih, harga mantul. Padahal harga lagi di atas, turun ke bawah, terus naik. Kayak gitu aja caranya. Harga fakta yang mantul. Yang lain, ya, yang lain, harga supply and demand. Kenapa harga mantul di sini? Ini adalah area supply and demand. Lain lagi, yang lain ya, tak kasih yang gampang. Kenapa harga mantul di sini? Ada yang namanya drop base rally. Nih, harga mantul. Yang lain lagi, kenapa harga masuk sini terus naik ke atas? Ini ada area rally base rally. Per lain lagi, ya. Kenapa harga mantul di sini? Nih, rally base rally. Kenapa harga mantul di sini? Rally base rally. Kenapa harga mantul di sini? Drop base drop. Kenapa harga mantul di sini? Ini kumpulan rally base rally. Kenapa harga mantul di sini? Drop base drop. Semua market seperti itu. Kalian mau di time frame berapapun terserah. Nih, ini jauh nih kan. Harga di atas terus turun ke bawah, terus akhirnya naik lagi ke atas. Ada apa? Sebelah kirinya. Rally base rally. Rally base rally. Semua pantulan yang ada di market selalu selalu menuju ke supply and demand. Faktanya support and resistance adalah rally base atau drop base rally. Cuman itu. Makanya saya bilang tadi di awal, fair value gap, smart money concept, ICT, order block, itu semua sama aja. Cuman beda dibedain namanya doang. Di apa? Di Bitcoin. Kita ngomongin sekarang ke Bitcoin. Sekarang kenapa harga bisa mantul di sini? Kalian-kalian yang kripto-kripto ini, kenapa harga bisa mantul ke sini? Gampang. Buat saya gampang. Cari aja supply and demand. Ini rally base rally, rally basing rally. Coba kalau misalnya kalian bisa ngebaca market di sini. Nyentuh nggak? Profit, profit. Lain lagi, ya, lain lagi. Tak cari contohnya yang gampang biar kebayang ya. Nih, harga udah di atas, turun ke bawah, mantul lagi ke atas sampai sini. Ada rally, base, rally, ya. Saham BBCA, time frame 1W. Saham tak kasih tahu. Kenapa harga udah di atas, turun ke bawah terus naik lagi ke atas? Lihat, ini rally base rally. Rally base rally, selebar ini areanya. Harga naik. Kenapa harga mantul di sini? Supply and demand. Rally base rally. Simple. Yang lain lagi, kenapa harga mantul di sini? Ada drop base rally naik. Yang lain ya. Kenapa harga mantul sampai sini? Ada drop base drop. Gampang. Kenapa harga mantul di sini? Rally base rally. Ya. Apalagi gitu-gitu aja kan. Kenapa harga mantul dari bawah ke atas turun lagi ke bawah? Nih, ini ada area drop base drop di sini. Harga mantul ke bawah. Yang lain, BBRI ya. Kenapa harga dari bawah naik ke atas terus turun lagi ke bawah? Drop base drop. Kok bisa cepat gitu Mas ya? Jam terbang. Kalau mau kayak gitu ya perlu asa jam terbangnya. Kenapa harga mantul di sini? Lihat sebelah kirinya. Ada apa? Rally, base, rally. Lain. Kenapa di sini dia mantul? Lihat. Rally, base, rally. Mana lagi? Kenapa harga mantul di sini? Rally, base, rally.
Kenapa harga mantul di sini? Gampang. Drop base drop selebar ini areanya. Gampang. Apalagi? Kenapa harga mantul di sini? Drop base drop. Semuanya gitu-gitu aja. Ya. Semua gitu-gitu aja. Market apa coba? Coba. Market apa yang dibingungin? Gold. Tadi udah. Ya. Gold misalnya. Gold misalnya time frame 1 menit. Gampang. 1 menit ya. Harga udah di bawah loh. Kenapa naik ke atas? Ini kan drop base drop. Kalau kalian entry sell di sini tadi udah profit sampai sini. Udah telat. Ya. Udah profit duluan. Kalau ngikutin cara kayak tadi. Kenapa harga dari bawah terus naik ke atas? Lihat ini apa? Drop base drop. Kenapa harga mantul di sini? Gampang. Drop base drop. Apalagi? Kenapa harga mantul di sini? Drop base drop. Nih, gampang. Apalagi? Ya, kita menentukan areanya dulu. Entry-nya di mana? Ya di zone tersebut. Ya, tapi sekarang perlu mempelajari dulu namanya supply and demand. Ya, jadi kita balik lagi ya ke dalam materi. Ya, kita balik lagi ke dalam materi. Kita harus entry. Kita sudah tahu di yang pertama kita sudah tahu trennya apa. Ya, trennya apa kita sudah tahu. Checklist. Ya. Yang kedua kita hanya entry di area SND searah dengan tren. Ya, area supply and demand ada demand. Kalau demand itu ada rally base rally dan drop base rally. Drop base rally ini adalah pivot atau support. Ya, kalian sering dengarnya support kan? Saya bilangnya support, pivot. Ya. Kemudian supply adalah drop base drop dan rally base drop. Ini pivot juga. Cuman itu. Oke, ingat tadi ada lag. Lag adalah candle besar, dominan body, ya. Kalau base adalah candle kecil, dominan ekor. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat ada formasi zone seperti ini, ada candle warna hijau panjang, kemudian habis itu disusul candle-candle kecil, kemudian disusul lagi naik ke atas, berarti dia baru aja bikin rally base rally. Contohnya gimana Mas di dalam market Mas? Ya banyak ya. Nih, tak kasih contoh. Ada nggak ya Mas yang ketembus juga ada. Nggak semuanya pasti profit enggak. Ada yang ketembus juga. Ini contoh. Kalau saya potong dari sini, nih. Ini saya sudah tahu di sini sedang uptrend, ya. Ini sedang uptrend. Saya di sini ngelihat ada leg in, base, leg out. Nah, saya punya area di sini. Terus entry-nya di mana Mas? Kalau lebar banget areanya. Ya, entry-nya di atas, keluarnya di bawah. Gampang. Saya limit di sini yang warna hijau, ya. Keluar yang warna merah kalau turun ke bawah. Nanti kita ngobrolin yang namanya take profit. Ya. Jadi harus mengambil ekor ke ekor dari atas. Ini disebutnya rally base rally. Candle besar warna hijau rally, candle-candle kecil dominan ekor warna namanya base dan disusul yang namanya leg out. Yaitu ini satu rally base rally. Yang lain ya, ini satu contoh rally base rally. Sekarang kita cari yang drop base drop ya. Cari drop base drop ini. Kita lihat di sini kasat mata gampang. Ini dominan candle body, dua ini ekor. Berarti ini adalah area kita, ya. Buat sebagian orang ngelihat area selebar ini takut. Ah, modal kecil mas, mana berani saya enter di situ. Nah, kenapa bisa berpikir seperti itu? Karena biasanya disuapin sama mentor-mentor sebelah. Lu kalau entry lotnya segini ya, karena nggak tahu cara ngitung lot gimana, makanya takut. "Ah, itu lebar banget mas areanya mas, saya mana berani mas, balance cuma sekian dolar saya lah. Ngapain takut? Kan bisa ngitung lot, ya. Jadi nggak perlu takut. Nih, leg in, base, leg out. Drop, base, drop. Harga mantul di sini. Ini kalau misalnya saya, oke sekarang saya tanya, uptrend, downtrend atau libur? Kalau kayak gini, gampang. Sedang downtrend. Saya punya area, tinggal nyari area drop, base, drop aja kan. Area saya misal sampai sini. Drop, base, drop, base, drop. Ini namanya level-level. Ya. Saya entry di harga berapa? Entry di 4414. Kemudian saya punya jalan keluar atau cut loss-nya di harga 4423. Harganya masuk ke dalam area saya?
profit. Saya cuma punya resiko sekecil warna merah ini, tapi saya punya possibility reward selebar sini. Low risk, high reward, and high probability. Fahim tuh? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan kalian praktekkan, terserah di time frame berapapun. Nggak ngaruh mau di time frame berapa. Mau di time frame 3 jam, 4 jam, 21 menit, 1 menit, 15 detik sama. Ya, itu kan turun mas. Lah, ya kan kita nge-sell. Profit nggak kalau turun harganya? Kok profitnya ke bawah juga? Biasanya dari saham ini balik lagi. Karena belum pernah mendengar yang namanya derivatif. Nanti kita ngomongin itu di lain hal ya. Kita di lain hal. Oke, nanti dapat rekamannya. Jadi gitu, kita selalu entry hanya di area supply and demand searah dengan tren, ya. Supply and demand area. Jadi terserah kalian mau dimanapun boleh, nggak jadi masalah. Dan kalian tinggal lihat aja, kalau misalnya mau membuktikan, emang bener harga bisa berhenti di area supply and demand. Ini harga mantul di sini kan? Coba lihat sebelah kirinya ada apa? Ada yang bisa jawab sebelah kirinya ada apa? Sebelahnya ada apa? Demand, rally based rally. Ini areanya. Kalau kalian entry di sini, kejemput harganya, nggak tahu udah TP berapa nih. At least sudah TP 1 ini harusnya. Sudah TP 1 harga. Satu candle yang sama. Satu candle yang sama. Ini candle news kemungkinan besar. Nggak perlu takut sama news. Satu candle yang udah langsung TP 1. Kebayang nggak kayak gini sebelumnya? Ya. Jadi itu adalah zona supply and demand. Ya, jadi zona supply and demand itu terbentuk yang awalnya harganya normal, kemudian harganya menjadi big rally, harganya naik, ya menjadi new normal, harga normal sebelumnya jadi harga murah. Harganya udah di atas nih. Gimana caranya dia biar bisa ke bawah? Nggak usah dipikirin, ya. Harga mungkin bisa jadi turun sendiri, santai aja, nggak perlu dibingungin. Dan terbukti harga turun ke bawah dan taking profit, ya. Jadi base diikuti rally itu adalah harga murah, ya. Dan base diikuti drop itu adalah harga mahal. Contoh seperti ini. 20.000 harganya mahal nih dulu, harga normal. Saya biasanya jual 20.000 nih normalnya. Tapi karena saya suplainya kebanyakan ya udahlah saya diskonin. Tapi kalau saya pengen menjadi penjual pengen untung lagi ya saya harus bisa jual lagi di harga 20 gitu. Karena harga normalnya di 10.000. Jadi sama seperti itu. Jadi downtrend formasi supply itu ada drop base drop sama rally base drop. Atau dalam kata lain, base diikuti drop itu adalah harga mahal. Dan plan kita adalah beli di harga murah searah dengan tren dan jual di harga mahal searah dengan tren. PR-nya buat kalian silahkan latihan mata mencari area supply and demand. Sekarang quiz time. Coba jawab pertanyaan saya. Ini area supply atau demand dan areanya apa namanya? Area? Oke, yang lain? Area supply, betul. Namanya rally base drop. Betul, berarti menyimak ya. Ada rally basing drop. Leg in base drop. Rally base drop. Area supply. Next. Ini area supply atau demand? Area demand. Oke. Apa namanya? Drop base rally. Betul. Ada candle besar warna merah namanya drop. Ada kumpulan candle kecil dominan ekor namanya base. Ditutup sama dominan body ke atas warna hijau namanya rally. Drop base rally. Sekarang supply atau demand area? Supply atau demand area? Oke, namanya apa? Drop base drop. Betul. Ya, drop base drop. Drop basing drop. Oke, yang lain. Lanjut. Ini area supply atau area demand? Namanya rally based rally. Betul. Jadi kalau misalnya kamu mau implementasikan, Mas, saya sudah tahu nih trennya sedang uptrend. Kenapa? Karena dia membentuk higher high, Mas. Ya kalian cari di higher high ini sepanjang area sini, nih sepanjang area sini ya, nggak perlu ke belakang ya. Lihat di sebelah sini,
ada nggak tumpukan area yang membentuk rally base rally atau dia yang membentuk drop basing rally. Cuman itu. Aturannya seperti apa? Tadi sudah, Mas. Nanti ditonton lagi ya rekamannya. Selalu punya dua komponen, leg sama base. Tentukan. Ya, tentukan itu. Oke. Sama seperti sekarang di gold sedang downtrend. Area yang paling gampang berarti kalau sedang downtrend nyari area supply atau area demand? Area supply. Rally, basing, drop. Ini area supply satu. Akan ada banyak area. Ini area supply satu. Rally, basing, basing, drop. Ini area supply dua. Ya, ini area supply. Aduh, pusing mas, nggak kebaca sama saya jam terbang. Santai aja, nggak usah buru-buru. Ngapain buru-buru? Ya, ini ada dua. Nah, kita masuk nanti ke secretnya nomor tiga. Kalau ada dua area seperti ini, saya harus entry yang mana? Saya ke time frame 15 menit. Ada banyak nih mas area. Ini area bukan? Ini area bukan? Zona bukan ini? Area. Apa namanya? Apa? Drop base drop, betul. Apakah harus sell now? Ya enggak, kan harga masih di bawah. Tunggu harga retrace ke atas terus turun ke bawah. Ini satu area. Kemudian area yang lain kita cari lagi. Ini drop base drop. Ini area. Yang mana lagi? Rally basing drop. Ini area. Ya, kalau saya kan kasat mata udah kelihatan ya. Ya nggak apa-apa, teman-teman nggak harus buru-buru bisa langsung kayak gitu kan. Ini area. Nah kalau ada banyak area seperti ini saya harus entry yang mana? Ya. Kalau seperti ini saya harus gerak yang mana? Saya harus entry yang sebelah mana? Mas, saya bingung, Mas. Apa yang terjadi? Nah, contoh kayak gini. Ini kan ada kumpulan order, ya. Ini rally base rally, ini ada rally base rally satu, ya. Ini ada rally base rally dua, dan apa? Terbukti kan? Rally base rally ini memantulkan harga naik ke atas, profit. Yang ini naik sempat ke sampai ke sini, ini profit juga. Ini sempat saya share kalau nggak salah di dalam portal. Ya, harganya seperti itu. Kenapa harga mantul di sini? Rally base rally, gitu-gitu aja. Ya, seperti itu. Hanya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang baru berpikir, oh ternyata gitu-gitu aja trading? Nggak ngomongin emak, Mas. Kita lagi bahas apa? Fokus ke bahas apa? Nggak perlu nyepam, Mas. Dirimu nyepam tak kick, Mas, dari grup, Mas. Aku bisa baca, nggak perlu nyepam. Aku bisa baca pertanyaanmu. Apa? Drop base rally sama rally base drop sama aja kan? Rally, basing, drop. Drop, base, rally. Cuman itu. Kalau kalian lihat di dalam portal, di portal saya, buat latihan mata, masuk ke history trading plan, bisa diakses publik. Lihat, saya selalu entry di area supply and demand. Ya, saya selalu entry di area rally base rally. Kemudian ada lagi area ini apa? Drop base drop. Ya, kalian lihat lagi di sini rally base rally. Biar biar latihan mata, drop base drop di sini. Ya terserah mau diikutin mau enggak ya. Ini yang saya lakukan sehari-hari. Gitu. Oke. Rally base drop sama drop base rally sama. Rally base drop sama drop base rally kan support and resisten, nggak ada bedanya. Yang atas resist kan? Ini rally basing basing drop. Area nggak? Area. Kalau saya entry di sini, mantulin harga, mantulin, ya, memantulkan harga sampai sini. At least rewardnya lebih besar dibandingkan resikonya. Contoh gampang. Rewardnya segini kan? Tuh, harga masuk, rewardnya sampai sini. High reward. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya ada banyak area seperti ini, kita masuk ke secret yang ketiga. Menentukan zona yang valid untuk entry. Sekarang kalau pertanyaan seperti ini. Secara tren udah jelas, Mas. Sekarang sedang uptrend, sedang buy. Kemudian ada area nih, sampai 5 area. Mau entry yang zona mana? Satu 2 3 4 5 semuanya di entry apa enggak? Enggak bijak kalau seperti itu. Nggak bijak caranya. Nggak bijak caranya kalau misalnya kita entry lima-limanya. Kita pengen mencari zona yang paling punya probabilitas paling tinggi. Kalau membaca tren kita tadi udah kenalan sama Paul Tudor Jones sama Jeff Manson.
cara supply and demand kita sudah kenal sama Sam Seiden. Yang ketiga, kita kenalan sama yang namanya Leonardo da Pisa atau Leonardo Fibonacci. Ini gampang sebetulnya. Jadi kalau kalian mengenal di dalam trading ini kan biasa ngobrolin tentang yang namanya Fibonacci, ya. Sedang namanya Fibonacci. Jadi Fibonacci ini sebetulnya ya banyak orang yang berpikir kalau ini adalah golden ratio. For your information, semua hal yang ada di dunia ini biasanya mengandung angka-angka Fibonacci. Contoh kayak badan kita. Badan kita nih semua engsel-engselnya, sendi-sendinya itu berada di angka-angka Fibonacci. Leher kita, kepala kita, lengan kita, kaki kita, jari-jari kita itu semua di Fibonacci. Saya pakai standing mic seperti ini. Lekukan-lekukan ini semuanya lekukan-lekukan Fibonacci. Jadi ada yang makanya ada yang bilang Fibonacci itu adalah angka Tuhan ya. Jadi kita juga nggak tahu kenapa bisa seperti itu kan. Tapi faktanya kita perlu bersyukur kenalan sama yang namanya Leonardo da Pisa sebagai angka Fibonacci. Tapi kebanyakan orang di luaran sana angka Fibonacci itu digunakan sebagai harga entry ya. Kebanyakan harga entry. Tarik dari atas ke bawah. Nanti ini kalau misalnya kita set as default ya, apply default. Contoh kayak gini. Nanti kalau harga masuk ke yang 0236 waktunya kita nge-sell TP-nya di 618 misalnya gitu. Saya nggak pakai kayak gitu. Saya entry-nya tetap menggunakan area supply and demand ya. Karena saya tahu nih di sini sedang downtrend. Berarti saya hanya mencari area supply yang berada di dalamnya ada di area Fibonacci. Caranya saya tinggal tarik dari atas ke bawah. Saya hanya ambil area yang di dalamnya ada angka Fibonacci. Ya. Nah, settingannya apa? Silahkan di screenshot. Nih, Mas boleh nggak pakai Fibonacci retracement? Boleh, nggak masalah. Terserah kalau mau pakai Fibonacci Fits Resistance Fan kayak mau apa, pakai ini settingan saya. Saya hanya menggunakan 0, 0382 sama 618. Jadi setelah saya tahu satu, saya tahu baca tren ya, trennya naik atau turun. Yang kedua saya sudah tahu area supply and demand. Yang ketiga itu confirm dengan Fibo. Artinya saya hanya mau entry di zone yang di dalamnya ada Fibo 0618 atau 0382. Kenapa Mas 618 sama 382? Saya sudah punya ribuan transaksi teman-teman. Dan 618 sama 382 reward dan win rate-nya lebih bagus dibandingkan Fibo yang lain. Ya, lebih itu. Nah, jadi seperti ini gimana? Oke, harganya sekarang di bawah. Berarti kita hanya mencari dari semua area supply yang ada di sini yang berada di dalam Fibo yang satu, 2, 3, 4 atau 5. Coba dijawab. Satu, 2, 3, 4 atau 5. Satu, 2, 3, 4 atau 5. 3. Satu, 2, 3. 618. Rally base drop ini berada di 618. Ya, berarti yang lain eliminasi. Tugasnya saya hanya entry di harga yang 618. Nih, penasaran? Nih, tak nyalain ya. Saya bisa nyalain Fibonacci historis. Kita masuk ke gold lagi aja, ke time frame, ke pair yang semua orang suka lah intinya. Kenapa harga mantul di sini? Lihat, rally base rally 618. Ini area. Nih, harga mantul kan? Mantul. 618 itu. Kemudian, yang lain lagi. Mana? Kita ke belakang sini. Rally base rally 618 area. Jadi kalau zona supply atau demand yang di luar area, di luar Fibo, saya nggak ambil. Ya, ini mantul. Rally base rally ini berada nggak di dalam Fibo? Berada. Nih, areanya sampai sini. Areanya sampai sini. Mantul, mantul. Dapat reward lebih gede. Ya, ada nggak Mas yang cut loss juga ada. Rally base rally ini 618 cut loss ya udah, nggak apa-apa gitu. Yang lain lagi ada banyak nih sampai belakang-belakang sini ya. Kita cek-cek terus ke belakang. Nih, kalau misalnya saya potong, come on. Kalau misalnya saya, nop, 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 nop. Mana yang tadi? Nih, rally base rally, harga mantul persis di 618. 382 yang atas, 618 yang bawah. Ya. Kemudian ini, harga mantul persis di area 618 sini. Semuanya seperti itu. Kenapa harga mantul di sini? Lihat, ada apa? Rally, base, rally. Di berapa? 618. Nih, ini 618 nih kalau tak potong sampai sini, sorry, kejauhan.
Nah ini dia. Kalau saya potong sampai sini, saya valid nggak kalau saya mau buy? Saya valid nggak di sini kalau saya mau buy? Saya valid nggak kalau saya mau buy? Nah sekarang narik Fibonya gimana? Narik Fibonya kalau uptrend dari low ke high, low ke high, ya. Kalau sell dari high ke low, tinggal dibalik aja. Ini contoh gampang dulu ya. Ini saya sudah tahu trennya naik, saya tinggal mencari area demand. Kan banyak. Ini satu area demand. Ini juga area demand, ya. Di bawah sini area demand. Kemudian di atas sini ada kumpulan area demand, ya. Di atas sini juga ada kumpulan area demand. Nah, ini kan terlalu banyak. Saya mau entry yang mana? Confuse kan? Goalsnya kita hanya entry di area supply atau demand yang di dalamnya ada 618 atau 382. Oke? Dan harga running, ya. Ke break, yang ini ke break, yang ini ke break, yang ini mantul. Hit taking profit sampai ke atas. Caranya gitu-gitu aja. Caranya gitu-gitu aja, ya. Ini yang contoh yang buy. Sekarang kita cek yang sell, ya. Sekarang kita cek yang sell. Oke, sekarang kita cek yang sell. Mana? Contoh yang sell yang gampang. Nah, ini dia. Oke. Nih, oke, ini nggak valid. Cari yang sedang down tapi terlihat oleh mata, mudah, mudah oleh mata mana ya? Oke, nih nggak tahu ini masuk ke Fibo nggak? Let's see. Oke, ada drop base drop, areanya selebar ini. Pertanyaannya, masuk Fibo nggak? Masuk Fibo nggak? Ada 382 di dalam areanya. Saya sell di sini kan. Saya ada entry buy limit, sell limit di sini. Harga masuk, harga masuk ke dalam area saya dan ya rewardnya kecil lah, ya. Sekecil ini areanya, ya. Harga faktanya turun ke bawah, habis itu selesai. Jadi hanya seperti itu, ya. Jadi kita hanya tarik, cari area supply atau demand yang memantulkan harga, ya. Kita hanya mencari area supply demand yang di dalamnya ada angka Fibonacci retracement. Jadi cuman itu aja. Di time frame kecil, di time frame besar sama. Kalian mau trading di time frame M1 pun sama. Kenapa harga mantul ke atas ini? Di sini ada drop, base drop 382, makanya harga mantul. Ya, yang lain lagi misalnya. Cari aja yang mudah-mudah atau kasat sama mata, ya. Di sini ada drop, base drop 382, harga mantul turun ke bawah. Cuman gitu-gitu aja. Drop base drop ini ada di 618, harga mantul dan turun ke bawah. Jadi hanya itu aja, ya. Jadi saya yang menggunakan 618 sama 382. Oke. Jadi rally base rally ini valid ya. Kenapa? Karena di dalamnya ada 382. Ada Fibo levelnya di sana dan harga masuk ke dalam areanya taking profit. Dan ini saya biasanya sharing di dalam portal. Jadi kalau kalian buka ke dalam portal ya, buka ke dalam portal history trading plan saya selalu sertakan. Kenapa saya entry di contoh yang ini misalnya ya. Saya kenapa entry di drop base drop ini karena ada 618. Trennya jelas downtrend karena dia bikin lower low, ada drop base drop ada 618. Saya kasih penjelasannya berdasarkan area supply di level Fibonacci retracement 618. Baik saya, lebar areanya saya kasih, entry price-nya saya kasih, cut loss-nya saya kasih gitu ya. Ini juga yang TP2 bentuknya Fibonacci retracement 618. Drop base drop just like that. Buka portalnya ngobrol sama tim konsultan edukasi. Jadi goals kita teman-teman simple. Goals kita adalah mempunyai sebuah sistem trading di mana ketika kita masuk ke dalam market, kita punya kemungkinan benar yang lebih tinggi daripada kemungkinan kita salah. Ya, karena tidak ada hal yang pasti di dalam market. Saya tidak menjanjikan kalian akan dapetin fixed return sekian persen setiap bulan, enggak. Tapi faktanya, teman-teman, faktanya akun saya grow. Kalau kalian suka nontonin YouTube saya suka live trading di sana. Saya sering review. Saya punya akun yang jalan dari September sampai hari ini sudah grow 149%-an. Dari September sampai sekarang. Dan semua data transaksinya terbuka di dalam portal. Saya selalu share ke dalam sana. Jadi kalian-kalian yang mungkin pengen, mana coba mas MQ5 yang nggak perlu. Cek aja portal. Selalu sama pasti. Ya, kalau kita pengen, kalau salah lossnya dikit, kalau benar profitnya lebih gede daripada lossnya. Aturannya hitam dan putih, jelas. Kalau buy atau sell, lower low atau higher high, cuman itu.
Entry-nya di mana? Gak buy now sell now. Kita pengen beli di harga murah dan jual di harga mahal. Harga murah berarti demand, rally based rally atau drop based rally. Kalau area supply adalah harga mahal. Berarti drop based drop atau rally based drop. Hanya entry di sana. Ya, kita memang belum bahas tentang take profit, kita belum bahas tentang yang namanya stop loss-nya seperti apa, kita belum bahas tentang money management-nya juga seperti apa. Tapi kalau kalian lakukan ini secara konsisten dan lama ya, kalian akan dapetin profit ya. Simple, simple ya. Jadi kita sudah ngebahas teman-teman secret number satu, gimana caranya sell, buy atau libur, gimana cara bacanya. Yang kedua memprediksi area sehingga kita tahu area bakal memantulkan harga atau tidak. Dan rahasia yang ketiga adalah konfirmasi area Fibonacci level. Siapa yang dapetin banyak manfaat selama webinar ini? Udah mau 3 jam ternyata, 2 jam setengah. Iya, saya ada A-nya panjang banget, Mas. Banyak. Saya Mas, thank you. Saya makasih ilmunya, Ada Mas. yang merasa Mantap, Mas. buang-buang Thank you. waktu ikutan webinar selama 2 jam setengah ini? Yo, mantap, gasken. Saya tercerahkan. Terima kasih banyak, Mas. Daging semua keren, mantap, full daging. Wah, komennya luar biasa nih, Mas. Deras seperti hujan. A1, oke, volume A5. Gas, Mas. Soal rutin ini katanya. Mantap. Dos gandos. Buat teman-teman yang pemula ya santai aja ya. Kita kan masih banyak ketemu teman-teman kan udah masuk grup ya Mas Basit ya. Sudah Mas, sudah Oh, masuk santai grup aja. WA Kita bakal pasti. sering share ke sana, santai aja ya. Cuman itu. Atau ada yang ngerasa tersemprot, ternyata trading gitu-gitu aja. Ternyata trading tidak sesulit yang saya pikirkan. Ada yang kayak gitu? Kesemprot muka ya gitu. Iya lagi Saya kayak juga man. sekian lagi katanya. Saya Eh, pemula pengen tahu. Jadi Oke, harusnya udah full. siap ya untuk trading lebih baik lagi ya teman-teman ya. Yes, Kita kan betul. Harusnya sudah siap, Mas. kita udah bahas gimana caranya nentuin buy atau sell, kapan libur, nentuin low risk, high reward sama high probability entry, supply and demand area. Saya bisa ngasih garansi kalian. Cek aja ke market apapun pantulannya selalu di area supply and demand. Jewer kuping saya kalau misalnya nggak mantul di sana. Kenapa saya bisa saya yakin itu? Saya udah bertahun-tahun teman-teman mempelajari supply and demand. Langsung dari yang punya, yang pemegang hak patennya. Saya ngabisin uang 7 ribuan dolar untuk belajar supply and demand seperti ini. Dan teman-teman silahkan. Saya kenapa bisa sepede itu Mas Basit? Karena day to day saya melakukan ini Mas. Saya nggak cuman Yes. ngomong doang, saya nggak cuman ngalor ngidul di sini yeping doang sama kalian enggak. Sehari-hari saya entry. Apa yang saya entry saya share ke dalam portal. Jadi apa yang teman-teman ikutin saya cara tradingnya ya hasilnya sama kayak saya seharusnya seperti itu. Saya nggak yeping, saya nggak lagi ngalor ngidul, saya nggak lagi bohongin kalian ya. Silakan kalau ada duit ikutin aja kelasnya supply and demand sama Sam Seiden. Kelasnya masih ada. Harganya harusnya sekarang naik.